Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Masak. Kali ini saya akan share resep puding jasuke yang rasanya enak sekali, bikinnya juga mudah, teksturnya juga lembut, super lembut. Untuk cara bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channel saya Mama Masak. Terima kasih. Yang pertama saya akan bikin dulu lapisan puding susu kejunya. Di sini saya pakai susu UHT full cream sebanyak 800 ml. Lalu saya pakai gula pasir 110 gram dan untuk rasa kejunya di sini saya pakai keju oles dari Procis. Ini saya mau pakai 1 bungkus. Keju oles ini rasanya dia nggak terlalu keju yang asin gurih ya, tapi dia ada manis-manisnya sedikit. Jadi nanti hasilnya itu dia nggak terlalu asin gurih, tapi lebih ke keju tapi ada manisnya dan juga creamy ya. Lalu saya pakai tepung maizena 3/4 sendok makan, agar-agar putih, 1 bungkus agar-agar putih. Ini mau saya aduk-aduk dulu sampai tepung maizena dan agar-agarnya larut. Kalau sudah larut, sekarang saya akan masak. Ini dimasaknya harus sambil diaduk terus ya, diaduk terus sampai benar-benar mendidih. Karena kalau enggak diaduk terus, nanti dia malah jadi mengerak di dasar panci. Jadi harus terus diaduk. Untuk keju olesnya jangan khawatir ya, dia akan meleleh bercampur dengan si susunya ini. Puding susu kejunya sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja, lalu dimasukkan ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyangnya diameter 24 dan tingginya 9 cm. Ini puding susu kejunya saya sisihkan dulu. Sekarang saya akan bikin puding jagungnya. Di sini saya pakai jagung manis 3 buah. Ini mau saya sisir dulu jagung manisnya. Setelah selesai disisir dan ini jagungnya mau saya blender dengan 200 ml susu full cream. Ini tinggal di blender aja sampai benar-benar halus. Sudah halus, sekarang saya akan masukkan ke dalam panci sambil disaring ya. Biar nanti puding jagungnya itu dia lembut, jadi nggak ada butiran yang kasar. Karena kan ini nggak bener-bener halus banget ya. Kalau mau halus banget itu susah, masih ada kulit jagungnya, jadi harus disaring. Sudah selesai saya saring. Sekarang saya akan tambahkan agar-agar putih. Ini saya pakai 1,5 bungkus agar-agar putih. Lalu saya pakai gula pasir 160 gram, tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan lagi susu UHT full cream 1 liter 200 ml ya. Total susunya saya pakai 1 liter 400. Nah, untuk warna kuningnya ini saya tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning tua. Karena kalau nggak pakai pewarna kuning, dia warnanya kurang keluar ya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Lalu tinggal dimasak aja sambil terus diaduk. Proses pemasakannya sama kayak tadi bikin puding susu keju ya. Ini dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Nah, ini tipsnya kalau mau lapisannya itu nempel, dimasukkannya ketika si lapisan pertamanya ini dia sudah mengulit ya. Mengulit itu atasnya udah mengeras tapi dalamnya masih cair. Maksud mengeras di sini bukan yang mengeras banget gitu ya, tapi dia mengeras tapi masih tipis gitu ya. Jadi disebutnya mengulit. Ini saya masukinnya sambil disaring biar tambah lembut. Lalu ditunggu aja sampai pudingnya mengeras. Sambil menunggu pudingnya mengeras, sekarang saya akan bikin flak susunya. Ini flak susu paling simple dan rasanya juga enak. Ini saya bikin 400 ml susu full cream, lalu saya tambahkan gula pasir 3,5 sendok makan dan tepung maizena 3/4 sendok makan. Lalu saya tambahkan vanila cair 1 sendok teh. Kalau mau lebih terasa banget kejunya, ini flaknya juga bisa diganti dengan flak keju ya. Untuk resepnya nanti
saya simpan di deskripsi dan juga di akhir video. Nanti teman-teman bisa lihat di situ saya bikin flak keju ya, dan rasanya juga enak, keju creamy, gurih tapi nggak terlalu yang asin gurih gitu ya, lebih ke manis, gurih, creamy. Ini dimasak aja sampai mendidih sambil terus diaduk biar nanti flaknya ini dia halus nggak bergerindil ya. Nah dikarenakan saya mengaduknya terlalu kenceng jadi ini pudingnya dikarenakan saya ngaduknya terlalu kenceng jadi si flaknya ini dia berbusa, tapi nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah dan nggak ngaruh ke rasa juga karena busanya itu lama-lama juga hilang. Kalau sudah mendidih ini tinggal diangkat aja lalu ditunggu dulu sampai dia dingin. Tips yang kedua buat ngeluarin pudingnya biar mudah, ini masukkan dulu udara ke dalam loyang lalu tinggal dibalik aja seperti ini. Nah ini dia hasilnya, cantik sekali. Nah bisa dilihat ini saya puter seperti ini. Puding susu kejunya cantik warnanya, terus puding jagungnya juga warnanya cantik, warnanya soft ya, putih tulang dan kuning soft, pokoknya cantik sekali. Untuk manisnya ini pas ya, jadi nggak terlalu kemanisan. Yang pertama saya akan jelaskan dulu teksturnya ya. Teksturnya itu lembut sekali, lembut, nggak yang kokoh gitu ya, enggak. Ini teksturnya lembut, terus manisnya juga pas. Untuk puding susu kejunya juga cukup berasa kejunya. Keju gurih, creamy, jadi bukan yang asin gurih ya, tapi lebih ke manis, gurih, creamy. Pokoknya enak. Untuk puding jagungnya juga lembut, jagung manisnya juga cukup berasa, manisnya pas, nggak bikin enak ya yang pasti. Apalagi kalau puding itu dimasukkan dulu ke dalam kulkas, dimakan dingin-dingin itu rasanya jauh lebih enak. Untuk flat susunya juga enak, flat susu paling simple dan bikinnya juga cepat banget. Flatnya nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair, manisnya juga pas. Sekian video kali ini dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya yang masak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan biar bisa ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.